Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang kembali ya di sesi pembahasan mendalam kita. Iya, halo. Kali ini kita bakal bener-bener bedah materi yang seru nih dari kutipan buku Mastering Game Theory ya. Fokus kita di bab 3 soal rasionalisabilitas. Betul banget. Ini topik yang krusial loh, apalagi kalau Anda lagi di situasi strategis, tapi kok kayaknya nggak ada satu pilihan yang jelas-jelas paling oke gitu, yang dominan. Nah, pertanyaannya kan jadi gimana pemain yang katakanlah cerdas, rasional gitu, harus mikir. Disinilah konsep best response, respon terbaik, dan ya itu tadi, rasionalisabilitas jadi penting banget. Tepat sekali. Jadi tujuan kita sekarang ini ya mau coba pahamin gimana sih pemain itu bisa nyaring pilihan strategi yang masuk akal lah buat dimainin. Bahkan kalau situasinya rumit. Asumsinya kuat nih, kita anggap semua pemain mikirnya rasional dan tahu lawannya juga rasional. Iya, dan tahu lawannya tahu kalau dia tahu. Wah, gitu terus ya. Ini soal lapisan-lapisan pemikiran strategis gitu ya. Oke deh, yuk kita langsung aja. Fondasi pertamanya nih, strategi respons terbaik atau best response strategy. Coba Anda bayangin lagi dalam permainan ya, kayak di tabel 3.1 di materi itu. Kalau Anda katakanlah yakin nih lawan bakal milih langkah L misalnya. Pemain 2 milih L. Langkah Anda yang ngasih hasil atau payoff paling tinggi itu apa? Nah, itulah respons terbaik Anda. Contoh di tabel 3.1 itu jelas banget sih. Kita lihat sekilas ya. Misal, pemain 2 pilih L. Pemain 1 lihat dong payoff-nya. U dapat 5, M dapat 4, D dapat 2. Ya jelas 5 paling tinggi kan? Jadi respons terbaik pemain 1 ya U, oke? Terus kalau pemain 2 milih M, pemain 1 lihat lagi payoff-nya. 3 buat U, 5 buat M, 7 buat D. Nah, yang terbaik jadi D. Sip, itu kan dari sisi pemain 1. Kalau sebaliknya gimana? Misalnya pemain 1 pilih U. Sama aja logikanya, pemain 2 bandingin payoff-nya dia kalau P1 main U. Dia dapat 5 kalau milih L, 3 kalau milih M, 1 kalau milih R. Paling bagus ya L. Oke, kalau P1 main M, Pemain 2 lihat lagi. Dia dapat 4L, 5M, 4R. Berarti M respon terbaiknya. dan kalau P1 main D, Dapatnya 2L, 7M, 6R. Lagi-lagi M yang terbaik buat pemain 2. Di buku itu kan angkanya ditandain, jadi gampang ngikutinnya. iya, iya. Tapi kan ini kalau kita tahu pasti ya lawan main apa. Nah, di mana kalau kita nggak yakin? Kayak, mungkin dia main strategi campuran. Ada kemungkinan dia main ini sekian persen, itu sekian persen. Konsep respons terbaik ini masih jalan nggak? Masih banget. Dan ini poin krusialnya. Konsep respons terbaik ini bisa kita perluas buat ngadepin ketidakpastian. Atau istilahnya keyakinan atau beliefs kita tentang apa yang mungkin lawan lakuin. Di materi Anda ada contohnya kan? Bayangin pemain 1 misalnya, mutusin main U setengah kali, main M setengah kali. Probabilitasnya 0,5 U, 0,5 M, 0 D. Oh, oke. Jadi P2 harus respons ke strategi campuran ini ya? Gimana caranya tuh? Nah, P2 bakal ngitung namanya ekspektasi payoff. Jadi, dia hitung rata-rata payoff yang dia harapkan untuk tiap pilihannya dia, L, M, R, berdasarkan probabilitas P1 tadi. Sumbernya nunjukin perhitungannya. Dan intinya sih, dalam kasus campuran 50-50 UM dari P1 ini, pilihan L itu ngasih ekspektasi payoff paling tinggi buat P2. Iya ya. Poin utamanya bukan di angka persisnya sekarang ya, tapi prinsipnya. Kita tetap bisa nentuin respons terbaik, bahkan terhadap strategi campuran lawan, asal kita punya, yaitu tadi, keyakinan soal probabilitasnya. Jadi intinya, tiap pemain itu kayak punya contekan internal gitu ya, buat milih langkah terbaik, tapi tergantung dia percaya lawannya bakal ngapain. Nah, para ahli teori permainan nyebutnya Best Response Correspondence, BRI, gitu ya. Betul sekali. Korespondensi ini nangkap hubungan antara keyakinan pemain soal strategi lawan sama strategi terbaiknya dia sendiri. Contoh titik 1 sama gambar 3.1 di materi Anda, itu coba ngegambarin ini buat permainan lain yang di tabel 33. Ah, iya yang ada grafiknya itu ya? Iya, di situ kelihatan jelas banget gimana respon terbaik pemain 1 mau milih U atau D, itu tergantung banget sama seberapa besar probabilitas. Di situ disebut sigma 1-2, dia yakin pemain 2 bakal milih L. Kalau keyakinannya lewat batas tertentu, di contoh itu 23, respon terbaiknya bisa ganti. Ini nunjukin ketergantungan strategis yang, bisa kompleks dan sensitif banget sama keyakinan. Oke, oke. Jadi soal respon terbaik udah lumayan kebayang ya. Nah,
Sekarang nih bagian yang paling seru menurut saya. Rationalizable strategies. Strategi yang bisa dirasionalisasi. Gimana caranya kita nentuin strategi mana yang benar-benar mungkin dimainin kalau semua pemain itu nggak cuma rasional, tapi juga tahu lawannya rasional, dan tahu lawannya tahu dia rasional. Waduh, kayak ngaca di cermin banyak gitu ya. Iya, Anda nangkep esensinya. Rasionalisabilitas itu ya soal pemikiran berlapis kayak gitu. Ide kuncinya itu proses eliminasi. Tapi eliminasinya berulang-ulang. Kita mulai dengan nyingkirin strategi yang tidak akan pernah jadi respons terbaik, never best response strategy istilahnya. Gak peduli keyakinan rasional apapun yang Anda punya soal strategi lawan. Tunggu. Tidak pernah menjadi respons terbaik. Bedanya apa sama strategi yang didominasi yang mungkin udah kita kenal sebelumnya? Kan sama-sama jelek kayaknya. Nah, ini beda tipis tapi penting banget. Gini, sebuah strategi, katakanlah A, itu didominasi secara kuat kalau ada strategi lain, B, yang hasilnya selalu lebih bagus, gak peduli lawan main apa aja. Itu jelas gak rasional buat dimainin. Oke, itu jelas. Nah, strategi never best response itu konsepnya sedikit lebih luas. Strategi C, misalnya, disebut never best response kalau nggak ada satupun keyakinan rasional, mau tentang strategi murni lawan atau strategi campuran, yang bisa bikin si C ini jadi pilihan terbaik. Jadi mungkin aja suatu strategi itu nggak didominasi secara kuat, tapi tetap aja nggak pernah jadi pilihan paling oke dalam kondisi keyakinan rasional apapun. Tepat. Di materi Anda ada proposisi 3.1 kan? Itu ngejelasin hubungannya. Intinya, kalau strategi itu didominasi kuat, ya otomatis dia never best response. Jadi semua strategi yang kebuang lewat eliminasi strategi terdominasi kuat, IESDS, pasti kebuang juga lewat eliminasi never best response, INBRS. Oke. Tapi, INBRS ini bisa ngebuang lebih banyak strategi lagi, yaitu strategi yang mungkin nggak didominasi kuat, tapi tetap aja nggak pernah jadi respons optimal terhadap keyakinan rasional manapun. Makanya, himpunan strategi yang selamat dari INBRS inilah yang disebut strategi rasionalisabilitas, R. Itu pasti subset atau bagian dari atau bisa juga sama dengan himpunan strategi yang selamat dari IESDS. Jadi, rasionalisabilitas ini seringkali filternya lebih halus, lebih ketat. Oke. Jadi INBRS ini nyaringnya lebih dalam ya. Nggak cuma lihat dominasi langsung, tapi juga apakah strategi itu bisa dijustifikasi sebagai respons terbaik terhadap keyakinan yang masuk akal soal lawan yang sama-sama rasional. Terus gimana proses eliminasinya ini secara praktis? Prosesnya iteratif, kayak ngupas bawang gitu, lapis demi lapis. Cari dan buang semua strategi never best response buat tiap pemain. Dasarnya, ya semua kemungkinan strategi lawan, murni atau campuran. Oke, langkah pertama, buang yang jelas-jelas nggak mungkin terbaik. Betul. Langkah 2, nah sekarang kita anggap semua pemain tahu nih, strategi yang tadi dibuang di langkah 1 itu nggak bakal dimainin. Cek lagi, ada nggak strategi lain yang sekarang jadi never best response, tapi ngelihatnya cuma kehimpunan strategi lawan yang tersisa? Kalau ada, buang lagi. Jadi ngeceknya berdasarkan sisa pilihan lawan yang rasional ya? Iya. Langkah 3 dan seterusnya, ulangin terus proses ini. Buang terus strategi yang nggak pernah jadi respons terbaik terhadap strategi lawan yang masih tersisa dan dianggap rasional. Nah, proses ini berhenti kalau udah nggak ada lagi strategi yang bisa dibuang, buat pemain manapun. Strategi yang tersisa di akhir inilah yang namanya strategi rasionalisabilitas. Kok kedengarannya kayak lingkaran pemikiran ya? Ini kalau gue yakin lawan main sesuatu dari himpunan rasionalnya dia, dan dia main itu kalau dia yakin gue main sesuatu dari himpunan rasional gue. Gitu. Persis. Definisi formalnya yang Rika subset BRI itu definisi 3.2 ya, nangkap ide konsistensi diri ini. Strategi di himpunan rasionalisabilitas, RI, harus jadi respons terbaik BRI terhadap suatu keyakinan tentang strategi lawan, di mana strategi lawan itu sendiri juga harus datang dari himpunan rasionalisabilitas mereka, R-mini. Saling membenarkan gitu. Wah, oke. Untungnya, sama kayak ISDS, urutan ngebuangnya di INBRS ini nggak ngaruh ke hasil akhir, himpunan strategi rasionalisabilitas yang didapat bakal selalu sama. Ini udah dibuktiin sama ahli kayak Benheim dan Pierce, jadi kita nggak perlu khawatir salah urutan ngebuangnya. Oke, keren.
Coba kita pakai logika INBRS ini ke contoh tabel 3.1 tadi deh. Contoh 3.2 di buku. Gimana kita nemuin strategi rasionalisabilitasnya di situ? Oke, kita coba ya secara konseptual aja. Buat pemain 2, tadi kita udah lihat L itu respon terbaik lawan U, M respon terbaik lawan M dan D. Nah, si R ini gimana? P of R kan 146, kalau kita bandingin sama P of L, 542, atau M 357, kayaknya selalu kalah deh sama salah satunya. Analisis lebih detail, termasuk kalau P1 main campuran, bakal nunjukin kalau R ini emang never best response. Jadi, kita coret R buat pemain 2. Oke, R loh. Terus buat pemain satu. Ada nggak strategi U, M, D yang never best response terhadap L, M, R? Kita lihat, U kan respon terbaik lawan L. D respon terbaik lawan M dan R. Nah, si M ini gimana? Dia emang bukan respon terbaik lawan strategi murni P2, L, M, atau R, tapi perhitungan yang lebih teliti, yang tadi kita singgung sedikit soal ekspektasi payoff, nunjukin kalau M ini bisa jadi respon terbaik kalau P1 punya keyakinan tertentu tentang campuran L, M, R dari P2. Jadi nggak ada strategi P1 yang never best response di langkah awal ini. Semuanya, UMD masih bertahan. Baiklah, jadi iterasi pertama selesai. Yang mungkin dimainkan. P1 bisa UMD, P2 tinggal LM. Terus gimana? Pemain satu sekarang mikir, oke, P2 kan rasional. Dia nggak bakal main R. Dia cuma akan main L atau M. Nah, ada nggak strategi P1, UMD, yang jadi never best response kalau lawannya cuma LM? Kita cek lagi. U kan respons terbaik lawan L. D respons terbaik lawan M. Gimana sama M? Tadi kita udah singgung, M bisa jadi respons terbaik kalau P1 yakin P2 main campuran L dan M dengan probabilitas tertentu. Jadi M bukan never best response terhadap L, M. Artinya semua strategi P1, UMD masih bertahan lagi. Wah, P1 masih lengkap ya. Terus P2 gimana? Pemain 2 mikir, oke P1 tahu gue nggak bakal main R, tapi dia masih bisa main UMD. Ada nggak strategi P2 yang tersisa L, M yang jadi never best response terhadap UMD? Kita lihat, U kan respons terbaik lawan U, M respons terbaik lawan M dan D. Jadi dua-duanya L dan M masih bisa jadi respons terbaik tergantung P1 main apa, nggak ada yang kebuang. Oke. Karena nggak ada lagi yang kebuang buat P1 maupun P2, berarti prosesnya berhenti di sini ya. Jadi himpunan strategi rasionalisabilitas untuk strategi murni di contoh ini adalah UMD buat pemain 1 dan L, M buat pemain 2. Benar sekali, dan menariknya, seperti disebut di materi Anda, khusus di contoh ini, hasilnya kebetulan persis sama dengan hasil kalau kita pakai eliminasi strategi terdominasi kuat ISDS. Tapi ini nggak selalu begini loh ya. Oh, jadi bisa beda? Bisa banget. Di permainan lain, IEBRS rasionalisabilitas bisa aja menghasilkan himpunan strategi yang lebih kecil, lebih sedikit daripada ISDS. Artinya, INBRS itu bisa jadi penyaringan yang lebih ketat. Dia ngebuang semua yang dibuang ISDS, plus mungkin ada tambahan lagi yang dibuang karena nggak pernah jadi respons terbaik terhadap keyakinan rasional. Ah, ngerti-ngerti. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, rasionalisabilitas ini alat analisis yang canggih ya. Pas kita nggak bisa langsung lihat mana strategi paling bagus karena nggak ada yang dominan, rasionalisabilitas ini bantu kita prediksi perilaku dengan cara yang lebih, ya canggih lah. Kita asumsi pemainnya pinter, tahu lawannya pinter gitu terus. Terus kita singkirin strategi yang nggak masuk akal dalam logika berlapis tadi. Iya, betul, ini ngasih kita satu set strategi yang plausible atau masuk akal buat dimainin berdasarkan asumsi rasionalitas bersama tadi. Himpunan strategi rasionalisabilitas ini seringkali lebih kecil dari sekedar buang strategi yang jelek banget, tapi mungkin lebih besar dari solusi yang lebih sempit kayak keseimbangan Nash. Nah, itu konsep lain lagi nanti mungkin kita bahas. Ini kayak menangkap esensi pemikiran strategis yang dalam gitu, mengantisipasi apa yang diantisipasi lawan. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Bukan cuma milih yang terbaik buat diri sendiri gitu aja, tapi milih yang terbaik sambil mikirin apa yang bakal dipilih sama lawan yang sama-sama mikir keras kayak kita. Persis. Proses INBRS itu sendiri sebenarnya kayak cerminan gimana seorang pemikir strategis bisa secara mental nyimulasiin proses mikir lawannya buat nyaring pilihan dia sendiri. Tapi
ada satu hal yang bikin saya penasaran nih. Di contoh tadi kan hasil akhirnya masih nyisain beberapa pilihan buat tiap pemain. P1 masih bisa pilih U, M, atau D. P2 masih bisa pilih L atau M. Semuanya dianggap rasional. Nah, itu observasi yang bagus banget dan ngebawa kita ke pemikiran penutup nih. Teori rasionalisabilitas ini, sekuat apapun dia, seringkali emang nggak ngasih satu prediksi tunggal, satu jawaban pasti tentang apa yang bakal terjadi. Dia cuma ngasih himpunan kemungkinan yang konsisten sama rasionalitas berlapis tadi. Ini kan jadi nimbulin pertanyaan lagi ya. Kalau ada beberapa strategi yang sama-sama rasional menurut teori ini, terus apa dong yang nentuin pilihan akhir pemain di dunia nyata? Seberapa besar sih peran misalnya konteks spesifik permainannya? Mungkin cara pertanyaannya diajuin, atau apa taruhannya gitu. Atau mungkin sejarah interaksi. Kalau Anda udah pernah main lawan orang ini sebelumnya, mungkin Anda punya feeling atau bacaan soal kecenderungannya dia, bahkan di antara pilihan-pilihan rasionalnya. Dan tentu aja, faktor psikologi. Ya, psikologi pemain ya. Ya, apakah pemainnya cenderung menghindari resiko, atau malah suka bikin kejutan? Mungkin ada bias-bias kognitif yang tanpa sadar ikut main. Jadi, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Apakah pemahaman rasionalitas murni kayak yang kita bahas barusan ini udah cukup buat prediksi hasil dalam interaksi strategis? Atau jangan-jangan kita selalu butuh lapisan pemahaman lain dari konteksnya, sejarahnya, atau psikologinya buat ngejelasin kenapa kok akhirnya satu pilihan rasional yang dipilih bukan yang lain? Di mana ya batas antara teori permainan murni sama realitas perilaku manusia? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Dan kayaknya memang menunjukin kalau memahami strategi itu perjalanan yang nggak ada habisnya ya. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita tentang rasionalisabilitas di bab 3 ini. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru ya dalam melihat interaksi strategis di sekitar Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.